Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, perkenalkan nama saya Eka Bayu Asmarawati dengan NIM 858105467. Saya salah satu mahasiswa UT UPJJ Pontianak, Jar Tunggang Titi. Saat ini saya mengambil prodi S1 PGSD semester 6. Di sini pada saat ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD, yaitu KP 4 tentang pencemaran lingkungan, yaitu pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Tahukah kalian, kegiatan kita sehari-hari tidak dapat dipungkiri, kita melakukan semua kegiatan dan secara langsung maupun tidak langsung kegiatan kita itu bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan. Contohnya yaitu dengan kegiatan rumah tangga seperti mencuci tadi, kita menggunakan deterjen dan itu bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan. Untuk itu, mari kita lakukan penelitian untuk melihat seberapa besar dampak dari kegiatan yang kita lakukan mengakibatkan pencemaran itu sendiri. Mari kita lihat. Tujuan dari praktikum yang saya lakukan ini untuk mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Di sini alat dan bahan yang saya butuhkan yaitu ada air dengan 1000 ml, kemudian kacang hijau yang sudah saya rendam, kemudian di sini juga ada gelas plastik yang sudah saya berikan label. Dari label 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan yang paling kecil 3,1%, dan kemudian satu lagi yang tidak diberi label, ini murni air PDAM, air ledeng atau air sumur, murni tanpa campuran deterjen. Juga ini ada kapas, kemudian deterjen, 1 sendok deterjen di sini, dan tabel pengamatan. Di sini langkah pertama yang kita lakukan yaitu masukkan masukkan kapas ke dalam gelas. Kemudian kita membuat larutan deterjen itu sendiri. Pertama, di sini ada air 1000 ml. Kemudian kita masukkan 1 sendok makan deterjen, serbuk deterjen. Oke, kita buat larutan. Kemudian kita tuangkan ke dalam gelas. Ini jadi larutan deterjen yang 100%. Kita taruh sini. Kemudian kita tambah lagi airnya agar menjadi larutan yang 50%. Kita masukkan lagi. Kemudian kita tambah lagi menjadi larutan yang 25%. Kemudian lakukan selanjutnya sampai campuran larutan ini habis dan tinggallah air bersih atau air tanpa larutan, tanpa serbuk deterjen, atau air bersih, air sumur. Ini air yang bersih. Kemudian kita masukkan ke
kecambah kacang hijau ke dalam masing-masing gelas. Maaf terlebih. Setelah itu kita ambil air 1 sendok, kita masukkan ke dalam tiap-tiap gelas. Kemudian kita kasih air pada larutan deterjen ke setiap masing-masing kapas yang sudah diberi label, juga larutannya yang sudah diberi label. 1 sendok makan saja. Setelah kita berikan air larutan tadi ke dalam setiap biji kecambah, kemudian kita tutup menggunakan kardus agar pertumbuhan ini tidak terpengaruhi oleh cahaya matahari secara langsung. Jadi kita biarkan gelap, kita amati selama 24 jam. Kemudian kita akan melihatnya apa dampak dari larutan deterjen terhadap perkecambahan biji kacang hijau. Halo semua, di sini sudah 24 jam kita melakukan penutupan terhadap kecambah yang sudah kita berikan larutan deterjen masing-masing. Sekarang kita akan membuka bagaimana hasil dari percobaan yang sudah kita lakukan. Di sini bisa kita lihat pengaruh dari deterjen, larutan deterjen serbuk terhadap perkecambahan kacang hijau. Di sini dengan larutan yang konsentrasinya lebih tinggi, konsentrasi dari deterjen serbuknya. Di sini kita bisa lihat, kita bandingkan dengan yang kontrol atau dengan air yang bersih, air ledeng atau PDAM. Bisa kita lihat di sini air kecambahnya hidup dengan baik dan normal, dengan subur, tidak terjadi apapun, tetap sehat. Bisa kita lihat. Kemudian nanti kita ukur panjangnya dari sebelum dan sesudah pengamatan. Kemudian ini dengan larutan deterjen 100%, kita lihat tetap tumbuh, ada juga yang busuk, mati, tetapi tumbuhnya tidak sehat. Kemudian larutan yang 50 dengan kadar konsentrasi 50%. Di sini bisa kita lihat juga sama, tumbuhnya tidak sehat, ada yang membusuk. Kemudian 25% bisa kita lihat sama juga, membusuk dan tidak tumbuh sehat. Kemudian 12,5% di sini bisa kita lihat ya, membusuk juga. Kemudian ini yang 6,25% dan ini 3,1%. Jadi setelah kita melakukan pengamatan terhadap perkecambahan kacang hijau dengan masing-masing konsentrasi larutan deterjen serbuk, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa semakin tinggi konsentrasi dari larutan deterjen tersebut, pengaruhnya terhadap organisme atau pertumbuhan kecambahan kacang hijau semakin sedikit, sehingga kecambahnya atau organisme tersebut tidak tumbuh sehat
membusuk atau mati. Semakin rendah kadarnya sampai 3,1%, dia tetap tumbuh namun tidak sesehat seperti yang di label kontrol atau air murni, air PDAM. Jadi kesimpulannya, semua aktivitas yang kita lakukan mengakibatkan dampak buruk atau negatif terhadap organisme atau apapun makhluk hidup di sekitar kita. Sekian percobaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.